Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Alen Panjirino, Maharani Putri Hapsari, Korina Alivia, Meta Andini, Indah Permata, dan Rian Fahmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang inovasi produk pangan apa yang akan kami buat. Rendahnya konsumsi serat lebih banyak dialami pada usia anak-anak. Anak-anak cenderung lebih menyenangi produk makanan yang siap saji, yang justru miskin serat dan gizi. Salah satunya ialah bakso. Hal inilah yang mendorong kelompok kami untuk berinovasi menciptakan produk pangan yang tinggi akan serat dan mengandung nilai gizi yang tinggi, serta digemari masyarakat di segala tingkatan umur. Ya, inovasi produk pangan yang akan kami buat ialah bakso daging sapi dengan penambahan rumput laut. Mengapa harus rumput laut? Karena rumput laut merupakan sumber yodium dan mengandung serat tinggi. Bakso dengan tinggi yodium dan serat akan dapat mengatasi permasalahan gizi ganda pada masyarakat Indonesia, khususnya defisiensi yodium dan obesitas pada anak. Jadi, bakso yang akan kami buat ini merupakan bakso yang kandungan gizinya lebih tinggi daripada bakso pada umumnya. Daging dalam pembuatan bakso memiliki peranan yang sangat dominan karena daging merupakan bahan utamanya. Dalam pembuatan bakso, kesegaran dan jenis daging sangatlah mempengaruhi mutu dari bakso yang dihasilkan. Nah, daging yang kita pilih dalam pembuatan bakso ini adalah daging bagian sampil atau biasa disebut blade. Kita memilih bagian ini karena daging ini merupakan daging yang tebal dan empuk. Bahan-bahan yang kami gunakan dalam proses pembuatan bakso dengan penambahan rumput laut, yang pertama adalah daging. Daging menjadi salah satu bahan dasar untuk pembuatan bakso. Lalu ada rumput laut yang berfungsi untuk meningkatkan kadar protein, kadar iodium, dan juga dapat meningkatkan kestabilan emosi pada bakso. Selanjutnya adalah tepung sagu. Tepung sagu ini sebagai bahan pengikat bakso yang berguna untuk memperbaiki tekstur, meningkatkan daya ikat cair, menurunkan penyusutan akibat masakan, dan juga dapat meningkatkan elastisitas produk. Adapun bawang merah goreng ini berfungsi untuk memberikan rasa, aroma, dan juga akan mempengaruhi warna pada bakso. Dengan penggunaan bawang merah goreng dalam pembuatan bakso ini akan menghasilkan bakso dengan warna yang agak coklat. Kemudian ada Royco. Royco ini sebagai pemberi rasa lezat pada bakso. Dan yang terakhir adalah garam. Garam berfungsi sebagai penyedap rasa, pemberi rasa asin, dan juga bahan pengawet. Selain itu, garam dalam proses pembuatan bakso berfungsi sebagai pengekstraksi protein dan penguraian miofibril sehingga garam berperan dalam proses emulsi. Untuk membuatnya, yang pertama haluskan bawang putih, lalu sisihkan. Kemudian haluskan rumput laut dengan blender. Setelah itu, masukkan daging sapi secara perlahan. Bawang merah goreng dimasukkan. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, garam, merica, dan royco. Tuang adonan ke dalam wadah. Campurkan tepung sagu sedikit demi sedikit hingga adonan dapat dibentuk. Cetak adonan bulat-bulat dan masukkan pada air panas dengan nyala api kecil. Setelah bakso mengambang, angkat dan tiriskan. Kemudian bakso siap diberi kuah dan dihidangkan. Setelah bakso ini sudah jadi, sajikan bakso di piring selagi masih hangat dengan kecap dan saus tomat atau sambal. Dan bakso sudah siap untuk disantap. Menyantap bakso saat masih hangat bersama orang tercinta akan semakin nikmat.